Ada satu keluarga, ibu-ibu, saya lupa metodenya apa itu di Mesir itu. Jadi satu keluarga itu para penghafal Quran termasuk anaknya yang kecil-kecil, udah hafal 30 juz. Saya lupa metode apa namanya ya. Ini luar biasa. Saya pernah ngobrol juga sama seorang ibu yang anaknya sudah hafal Quran di usia 7 tahun, itu sudah hafal Quran sekitar 15 juz sampai 17 juz. Ya. Kalau anak kita kan kadang-kadang usia segitu ya masih juz 30, ada yang tinggi-tinggi juz 29, 28, itu juga karena tuntutan sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Ini udah hafal. Begitu ditanya ternyata faktor terbesar anaknya bisa hafal Quran itu karena ibunya. Karena ibunya. Ibunya walaupun bukan penghafal Quran, bukan hafidhah, bukan hafiz, tapi ketika ngandung anaknya tuh demen baca Quran. Tuh coba tuh yang Hilya, hafiz RCTI yang pertama, kan dia hafal Quran tuh sekarang udah 30 juz. Adik-adiknya masih kecil pun udah hafal tuh berapa juz. Itu ibunya cerita, kata ibunya, Ustazah saya tuh waktu ngandung anak saya 1 bulan mengandung 1 kali hatam baca Al-Quran. Jadi 9 bulan kandungan 9 kali hatam. Bukan cuman Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, Yusuf biar ganteng, Maryam biar cantik gitu. Begitu lahir anaknya jelek, dia marah-marah, nggak terima sama Allah. Ya Allah, saya tiap hari baca Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, kok anak saya nggak sesuai ekspektasi saya. Dia datang ke ulama, ya, dia bilang ke guru, Ustadz, Ustazah kemarin suruh saya baca surah Yusuf Maryam, katanya biar mudah melahirkan. Saya pengen anak saya cantik kayak Maryam, ganteng kayak Yusuf, tapi kok jauh banget malah begini. Kata Ustadz sama Ustazahnya, coba lihat lakinya dah Bu. Kan anak gak jauh turunan dari emak bapaknya katanya. Gitu ya. Ya biarpun kata orang anak kita kurang cakep, kalau kata kita emak bapaknya mah cakep aja udah ya Bu ya. Betul ya. Sama kayak kita punya suami, kata orang, ih mau aja dia nikah sama itu sih katanya. Kalau menurut kita mah ya ganteng-ganteng aja, udah yang terbaik yang Allah kasih gitu kan ya. Nah itu jadi baca Quran jangan niatin buat ganteng sama cantik. Kalau nggak ganteng cantik sakit hati kita nanti ya. Pengennya apa? Solih, soliha, maka semua ayat Quran itu bagus dibaca. Tuh mereka mengandung 9 bulan 9 kali hatam. Ketika anaknya sudah lahir, lisan ibunya pun ikut andil. Jadi kata dia bilang, Ustazah, jadi kalau misalkan mau tidur malam, anak saya lagi tidur nih, itu kan belum deep sleep ya, belum yang tidur bener-bener nyenyak, masih kayak ngedenger suara dan lain sebagainya. Itu ibunya terus mentasmikan, terus memurojaah ayat Quran, walaupun cuma surat An-Nas tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, diulangin terus sampai 33 kali. Keesokan harinya tiba-tiba anaknya hafal. Kenapa? Dia dengar dari lisan ibunya. Murotal juga di setel terus, begitu habis subuh dibangunin sholat subuh, ayahnya yang ngulangin lagi. Oh, Masya Allah, ini kolaborasi yang epik, suami istri murojaahin depan anak-anaknya. Ya, jadi lisan seorang ibu itu yang paling fenomenal. Anak kita ngomongnya apa tergantung ibunya. Coba deh anak kecil bisa ngomong tadi fitrah, betul ya Bu ya? Tapi yang diomongin kan gimana orang sekitar. Saya bawa jamaah umroh, kata ibu-ibu yang nenek-nenek, Ustazah, ya Allah, saya salut banget nih pas lagi sholat di Masjidil Haram. Kenapa Nek? Ini anak-anak kecil pada pinter bahasa Arab katanya. Saya bilang, saya mau jawab susah gitu ya. Jadi dia godain anak kecil tuh, anak kecil ngomongnya bahasa Arab gitu. Saya kalah kok nih anak kecil pada pinter bahasa Arab. Saya bilang emang dia orang Arab, lahirnya di Arab. Kalau dia lahirnya di Jawa Timur juga bahasa Jawa. Ya, jadi anak bisa berbicara nature. Tapi kulturnya adalah orang-orang sekitar, dia ngomong bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris, tergantung dari ucapan orang sekitarnya. Baik atau tidaknya, bagaimana orang-orang di sekitar, khususnya ibu, itu memberikan pengaruh yang sangat besar dari lisannya. Pengen anak kita baik, ucapin yang baik, tuntun dengan kebaikan, salah satunya melalui lisan kita. Kalau pengen anak kita buruk, ucap yang gak baik, sering kutuk, dan lain sebagainya. Ini maaf terakhir. Ya ini udah jam berapa ibu-ibu? 11:30 ya. Maafin ya kelamaan ini. 11. Dikit lagi ya ibu-ibu ya. Mohon maaf udah pada pegel ya.
Ini ya. Terakhir, kita kalau punya kita di sini yang hadir ibu semua. Kita jadi ibu udah tahu apa yang harus dilakukan, berarti harus lebih hati-hati menjaga lisan. Nyumpahin, ngutuk, kesel sama pasangan sama anak harus lebih hati-hati, dijaga, di manage. Sekarang kalau kita jadi anak, kita punya orang tua yang doyan nyumpahin yang buruk-buruk, ngutuk anaknya. Ustazah, saya udah terlanjur dikutuk sama ibu saya, katanya kamu gak bakal kaya raya sampai mati, katanya. Kata ibunya, saking kesel mungkin ibunya. Gimana Ustazah? Maka itu mustajab atau tidak? Mustajab atau tidaknya bisa dilihat dengan satu hal ini. Kita bertobat atau tidak, dan ada usaha minta maaf, insya Allah itu gak dikabul karena buruk yang didoain. Tapi ketika kita disumpahin yang buruk sama ibu kita, dan kita bilang, udah biarin aja, saya emang gak bakal kaya, saya gak mau berbuat baik, udah disumpahin kok buruk sama ibu saya. Gak ada ikhtiar untuk merubah diri dan bertobat, disitulah doanya akan mustajab. Coba lihat iblis, ketika dia suruh sujud kepada Adam, apa dia bilang? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gak mau ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Adam dari tanah diciptain, aku dari api. Padahal sudah ditegur sama Allah. Kata Allah, hei iblis, kok kamu gak mau sujud sama Adam? Udah keluar kamu dari surga. Marah nih Allah. Allah mengutuk, murka sama iblis. Di situ iblis tidak bertobat. Di situ iblis tidak mengakui kesalahannya. Malah dia apa bilang? Aku lebih baik kok, benar. Apa yang aku ucapin tuh benar. Tuh. Beda dengan Adam. Ketika Adam dengan Hawa dilempar ke bumi, diusir dari surga, apa yang dibaca oleh Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca terus, akhirnya dipertemukan dengan Hawa, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dapat kutukan, kemurkaan, keburukan dari orang tua kita, buru-buru minta ampun, minta maaf, bertobat. Ya Allah, jangan-jangan benar saya anak durhaka, jangan-jangan benar kesalahan yang saya lakukan. Minta maaf sama Allah, minta maaf sama orang tua, dan minta tolong untuk dicabut doanya kembali. Itu yang harus dilakukan. Jangan udah didoain, ya udahlah, udah didoain, mau gimana lagi, pasrah dia. Enggak, bertobat sebaik mungkin. Itu yang harus dilakukan kalau kita posisinya jadi seorang anak. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita jadi anak yang dapat doa baik dari ibu kita, ayah kita. Kita jadi seorang ibu yang rajin mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan lisan kita bisa dijaga dengan sebaik mungkin dan dapat menuntun hidup anak kita ke arah yang lebih baik lagi.